pemerintah Pak Jokowi. Saya di dalam, dulu di luar. Dulu rival, sekarang anak buah. Saya saksi. Strategi beliau benar, dan keputusan-keputusan beliau selalu pro Indonesia dan pro rakyat Indonesia. Karena itu saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan yang benar-benar dan yang tidak benar. Kita berada di jalan yang benar, saudara-saudara sekalian. Dengan yang sudah dirintis, apabila nanti kita teruskan arah pembangunan kita, saya hakul yakin bahwa Indonesia bisa makmur dan rakyatnya bisa hidup sejahtera. Indonesia punya banyak anak-anak pinter, Kalau saya ke Jepang, kalau saya ke Timur Tengah, kalau saya ke Amerika, kalau saya ke Eropa, saya ketemu anak-anak Indonesia bekerja di perusahaan-perusahaan terbesar, terbaik di dunia. Banyak yang dulu bekerja di PT DI. Tidak ada masalah, biar mereka kerja di luar, biar mereka dapat pengalaman, biar mereka menimba ilmu. Pada saatnya mereka kembali, mereka bersama-sama akan membangun seluruh industri kita, saudara-saudara. Contohnya Pak Kaharudin Zenot, lama di luar negeri, lama di Jepang. Saking lamanya kepalanya jadi botak. Orang botak tandanya pinter. Benar. Saya juga udah mulai botak juga nih. Pak Zenot ini lama di Jepang. Saya dengar ini ada anak Indonesia yang pinter. Saya cari, ketemu. Saya bilang, Anda harus berbakti kepada bangsa dan negara. Dan alhamdulillah Presiden Jokowi setuju beliau jadi dirut PT PAL. Kita tidak mau hanya membeli kapal selam, kita mau bikin kapal selam di Indonesia. Kita tidak mau beli UAV, kita mau bikin UAV di Indonesia. Kita tidak mau beli pesawat tempur dari luar, sekarang terpaksa kita beli. Tapi kita ingin ambil semua teknologi, belajar, dan kita bangun di Indonesia. Juga ada putra Indonesia, Profesor Sigit, dulu lama di Amerika, lulusan MIT. Kalau MIT pasti pinter. Kerja di General Motors. Pulang, saya dengar ada orang ini, saya minta bantu masuk PT Pindad. Sekarang beliau Direktur Teknologi PT Pindad. Karena dulu beliau kerja di General Motors, saya bilang, Profesor Sigit, Indonesia ingin membuat kendaraan sendiri. Kita capek beli buatan luar. Indonesia negara besar, Indonesia negara keempat terbesar. Kita harus punya merek, kita harus punya kendaraan buatan anak-anak Indonesia sendiri.
Dan kita alhamdulillah berhasil. Saya dapat laporan Oktober sudah mulai produksi. Benar Pak Sigit? Kepalanya juga mulai botak juga itu. Tadi dilaporkan kontrak dari Kemhan 2.800 kendaraan. Sudah kita tambah menjadi 7.000 kendaraan. Saya lapor ke Presiden, beliau mengatakan, Menhan, kenapa nggak bisa 10.000? Siapa? 10.000 akan kita berikan. Kalau Panglima tanya, bisa nggak? Pasti jawabannya bisa. Jadi saudara-saudara, saya tanya di Rut Pindad, bisa nggak 10.000? Bisa nggak 10.000? Bisa. Kalau nggak bisa, terpaksa kita cari dirut baru ini. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur di saat krisis dunia, krisis akibat COVID dan akibat perang Ukraina yang dahsyat, harga barang-barang penting naik, harga energi naik, harga pupuk naik, harga pangan naik. Kita bersyukur di Indonesia inflasi kita salah satu paling rendah di seluruh dunia, saudara sekalian. Ini bukan prestasi yang sepele. Ini bukan hasil yang gampang. Inflasi adalah momok bagi seluruh negara di dunia. Argentina inflasinya lebih dari 100%. Turki 85%. Negara-negara tetangga kita banyak ekonominya yang ambruk. Berapa negara di kawasan kita sudah tidak bisa bayar gaji, uangnya habis, produksinya nggak ada. Banyak kekurangan yang masih harus kita tutupi, harus kita atasi. Tetapi strategi kita, upaya-upaya kita sudah berada di jalan yang benar. Kita mengerti bersama masih banyak terjadi di negara kita budaya-budaya yang tidak baik, budaya-budaya pemborosan, kebocoran, budaya korupsi, budaya macam-macam. Setiap pemimpin Indonesia akan menghadapi tantangan ini dan harus kita atasi dengan sebaik-baiknya. Presiden kita Pak Jokowi tidak ragu-ragu bertindak, dan saya pun, kalian sudah pasti tahu, saya pun tidak ragu-ragu bertindak. Budaya markup yang kelihatan luar biasa, budaya bohong dan budaya menipu harus kita hilangkan dari industri pertahanan kita. Saudara-saudara, ingat, saya mengawali tadi sambutan saya dengan mengatakan industri pertahanan adalah vital
bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa? Negara sekaya kita, negara sebesar kita, selalu akan diganggu, selalu kekayaannya akan berusaha diambil. Ini adalah hukum alam. Ikan kita dicuri, kekayaan kita macam-macam strategi, macam-macam ulah, macam-macam teknik bagaimana mencuri kekayaan Indonesia. Karena itu Indonesia harus kuat, pertahanan kita harus kuat, tidak ada alternatif. Kalau kaya tapi tidak kuat, akan dirampok. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa pertahanan harus kuat, karena dunia memang keras, persaingan antara bangsa keras. Ada yang mengatakan tidak akan ada perang. Saudara-saudara, lihatlah di televisi tiap malam, perang di mana-mana, perang di Ukraina, perang di Libya, perang di Sudan, perang di Kongo, perang di Somalia, terus menerus perang di Myanmar, perang di Afghanistan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus waspada dan Indonesia harus kuat. Ini adalah hukum sejarah. Hukum sejarah. Yang tidak kuat akan diinjek-injek, yang tidak kuat akan dijajah kembali. Dan penjajahan zaman sekarang tidak seperti dulu. Penjajahan zaman sekarang tidak kelihatan, tapi macam-macam cara mereka untuk menguasai. Contoh, presiden kita menghendaki hilirisasi nikel tidak boleh diekspor mentah, harus diolah di Indonesia. Banyak negara di Eropa marah. Kita digugat, diadu di WTO, diancam sanksi-sanksi macam-macam. Bayangkan, kita harus jual milik kita, kekayaan kita harus jual mentah. Bayangkan, Indonesia tidak boleh jadi negara kaya. Saudara-saudara, kalau nikel kita olah di sini, kekayaannya, penerimaan negara naik 20 kali lebih. 20 kali lebih. Jadi kalau tahun 2021 import nikel kita hasilnya adalah kurang lebih 13 triliun. Tahun 2002 sudah mendekati 400 triliun. 300 triliun lebih. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam 1 tahun ini yang membuat kita mampu menjaga ekonomi. Ini yang membuat mampu kita bantu rakyat kecil. Saudara-saudara, boksit adalah bahan untuk alumina. Alumina diolah jadi aluminium. Aluminium ya jadi pesawat terbang, jadi mobil, jadi televisi, jadi motor. Bayangkan, mereka maunya ambil boksit dalam bentuk mentah dan kita suruh beli.
mobil mereka